Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan perangkat lunak untuk sistem informasi koperasi simpan pinjam digital bernama MyKopkara. Studi kasus ini kami ambil dari permasalahan real di Koperasi Karyawan PT Oriental Asahi JP Cartoon Box, tempat di mana salah satu anggota tim kami, yaitu Mas Syukur, bekerja. Sebagai perkenalan, tim kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Mas Rio Isma Rizky Aziz, yang kedua ada Mas Syukur, dan yang ketiga saya sendiri, Wisnu Widya Pradana, yang akan membuka presentasi ini. Langsung saja kita masuk ke latar belakang, mengapa sistem ini krusial untuk dibangun. Berangkat dari observasi lapangan, kami menemukan bahwa koperasi ini masih menghadapi kendala besar dalam operasional dasarnya. Saat ini, operasional koperasi masih sangat konvensional. Pencatatan transaksi hanya mengandalkan buku besar fisik yang kemudian direkap ulang ke Excel secara terpisah. Metode ini tentunya memunculkan 3 isu kritis. Yang pertama, rawan human error. Proses rekapitulasi manual sangat berisiko terjadi kesalahan input angka dan tentunya manipulasi data. Yang kedua, keamanan data rendah. Karena data disimpan secara lokal di laptop pengurus, risiko kehilangan data akibat perangkat rusak atau file korup tentunya sangat tinggi. Yang ketiga, inefisiensi layanan. Anggota tidak bisa memantau saldo mereka sendiri dan mereka harus chat ke WhatsApp ke pengurus koperasinya dan hanya untuk bertanya saldo, yang mana ini tidak real time dan cukup menghambat pelayanan. Dari kondisi tersebut, kami membedah masalah ini menjadi 4 poin utama yang menjadi fokus perbaikan sistem. Pertama, pencatatan transaksi manual yang menyebabkan duplikasi data. Tanpa sistem yang terintegrasi, validasi data menjadi sulit dilakukan. Kedua, data terdesentralisasi. Data keuangan yang tersebar di beberapa file membuat proses audit menjadi rumit dan keamanan data tidak terjamin. Yang ketiga, anggota tidak bisa memantau saldo. Ini masalah transparansi. Anggota tidak memiliki akses mandiri untuk melihat simpanan maupun sisa pinjaman mereka. Dan yang keempat, kurangnya akses berbasis peran. Saat ini belum ada sistem yang membatasi hak akses. Padahal, dalam tata kelola keuangan harus ada segregation of duties atau pemisahan tugas yang jelas antara sekretaris, bendahara, dan ketua untuk mencegah fraud. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini kami susun dengan 3 tujuan strategis. Tujuan pertama adalah perancangan sistem terintegrasi. Kami merancang sistem berbasis web untuk operasional pengurus dan mobile untuk kemudahan akses anggota, sesuai dengan proses bisnis koperasi tentunya. Tujuan kedua, penerapan Role-Based Access Control atau RBAC. Kami menerapkan pembagian hak akses digital secara tegas. Sekretaris fokus pada administrasi, bendahara pada keuangan, dan ketua pada otorisasi atau approval. Tujuan ketiga, kesiapan rancangan. Output dari penelitian ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan atau SRS dan diagram UML yang matang, sehingga siap dijadikan acuan valid untuk tahap implementasi atau coding. Lantas, apa manfaat konkret yang didapatkan jika rancangan ini diimplementasikan? Ada 3 manfaat utama. Yang pertama, efisiensi operasional, yaitu digitalisasi akan memangkas waktu pencatatan dan mengurangi beban administrasi tentunya. Dan untuk pengurus juga tentunya akan terpangkas juga beban administrasinya secara signifikan. Yang kedua, transparansi informasi. Dengan adanya aplikasi mobile, kepercayaan anggota akan meningkat karena mereka bisa mengakses data keuangan mereka secara transparan dan tentunya real time. Ketiga, dasar pengembangan.
Dokumen perancangan ini menjadi blueprint teknis agar pengembangan aplikasi nantinya berjalan terstruktur dan minim bug. Mungkin sekian gambaran umum dari latar belakang hingga tujuan sistem dari Mayakopkara. Untuk detail metodologi dan teknis perancangannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Syukur. Silakan untuk Mas Syukur. Oke, terima kasih waktunya Mas Wisnu. Berikutnya kami akan menjelaskan mengapa metode penelitian ini dipilih. Kami menggunakan pendekatan SDLC model waterfall karena alur bisnis koperasi cenderung stabil dan sudah terdefinisi dengan baik. Untuk metode ini memungkinkan kami untuk mendokumentasikan setiap tahapan perancangan dengan lengkap sebelum masuk ke tahap konstruksi atau pengembangan sistem, sehingga resiko kesalahan dan perubahan mendadak dapat diminimalisir. Untuk tahapan yang pertama yaitu requirement gathering dan analisis. Kami menganalisis kebutuhan melalui wawancara pengurus dan observasi masalah operasional untuk menyusun dokumen SRS. Tahapan yang kedua, di sistem desain, perancangan arsitektur kami menggunakan sistem 4 diagram UML. Desain database menggunakan MySQL dan antarmuka pengguna. Kemudian di tahap yang ketiga, implementation, perencanaan teknis pembangunan backend menggunakan framework Laravel berbasis web dan aplikasi mobile khusus untuk anggota. Untuk tahap berikutnya, testing, perancangan skenario black box untuk memvalidasi fungsi login dan akurasi perhitungan saldo. Untuk tahap berikutnya yaitu deployment, rencana instalasi sistem ke lingkungan operasional agar siap digunakan oleh pengurus dan tentunya oleh anggota. Kemudian di tahap terakhir yaitu maintenance, untuk rencana prosedur pemeliharaan sistem berkala dan mekanisme backup otomatis data harian. Selanjutnya kami akan menjelaskan arsitektur fungsional melalui use case diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna sistem atau aktor dengan fitur-fitur yang tersedia. Di sini kita memiliki 5 aktor utama. Untuk yang pertama itu admin atau admin sistem yang bertanggung jawab atas konfigurasi sistem, audit log, dan manajemen pengguna. Untuk anggota itu dapat melakukan login, cek saldo, melihat profil, dan mengajukan pinjaman. Untuk sekretaris yang menangani input anggota baru, upload dokumen, dan verifikasi berkas pinjaman. Untuk aktor bendahara itu yang mengelola transaksi keuangan seperti input setoran, validasi input, pencairan dana, dan input angsuran. Untuk aktor ketua ini yang berwenang melakukan persetujuan pinjaman, update status untuk lunas, serta memantau dashboard dan laporan keuangan. Kemudian setiap aktor memiliki tugas spesifik yang terhubung dengan fitur utama sistem. Seperti untuk manajemen anggota itu ada login, logout, dan audit log. Untuk manajemen anggota ada input anggota baru, upload dokumen, dan lihat profil. Untuk transaksi simpanan ada input setoran, cek saldo, dan validasi input. Untuk proses pinjaman itu ada pengajuan pinjaman, simulasi angsuran, verifikasi berkas, persetujuan, hingga pencairan. Untuk pembayaran dan monitoring ada input angsuran, update status lunas, laporan keuangan, dan dashboard monitoring. Selanjutnya, kami akan melihat alur proses bisnis melalui activity diagram. Untuk diagram ini menggambarkan langkah-langkah dalam proses pengajuan pinjaman hingga pelunasan yang melibatkan beberapa peran pengguna. Untuk prosesnya dimulai dari anggota yang melakukan mengajukan pinjaman. Yang pertama yaitu pengisian formulir. Anggota mengisi data pinjaman
Kemudian sistem akan menghitung simulasi angsuran. Kemudian untuk selanjutnya, untuk submit pengajuan, anggota mengunggah dokumen yaitu dokumen pendukung dan mengirimkan pengajuan. Sistem kemudian akan menyimpan status sebagai diajukan. Setelah itu proses akan diverifikasi oleh sekretaris. Untuk sekretaris memverifikasinya yaitu kelengkapan dokumen. Jika lengkap, maka status akan diubah menjadi terverifikasi. Jika tidak, maka status dokumen tidak lengkap dan mengirimkan notifikasi. Kemudian oleh ketua akan melakukan persetujuan, yaitu approval. Ketua akan meninjau pengajuan. Jika disetujui, maka status akan berubah menjadi disetujui. Jika ditolak, maka status ditolak dengan menuliskan alasan. Kemudian jika telah disetujui oleh ketua, maka proses akan dilanjutkan ke bendahara. Bendahara memverifikasi status disetujui dari ketua. Jika sesuai, maka dana akan dicairkan ke pengajuan anggotanya dan status berubah menjadi dicairkan. Lalu akan mengirimkan notifikasi ke anggota. Maka jika tidak disetujui, maka pencairan tidak dilakukan. Untuk yang terakhir, masuk ke fase manajemen angsuran, penagihan dan pembayaran. Sistem akan menghasilkan jadwal angsuran, kemudian mengirim notifikasi sebelum jatuh tempo, anggota melakukan pembayaran, bendahara akan mengkonfirmasi dan status angsuran serta pinjaman diperbarui hingga lunas. Untuk selanjutnya di slide kelas diagram, untuk dari sistem koperasi sistem pinjam ini, diagram ini menunjukkan struktur objek dalam sistem, termasuk atribut operasi, hubungan antar kelas yang akan diimplementasikan dalam basis data dan kode program. Untuk diagram ini memiliki beberapa kelas utama yang dibagi-bagi menjadi, yang pertama itu kelas pengguna atau user. User ini adalah kelas abstrak yang menjadi dasar bagi semua aktor, yaitu aktor sistem, anggota, sekretaris, bendahara, dan ketua, dengan atribut dasar seperti username, password, dan role. Kemudian dari user ini akan diturunkan menjadi 5 peran yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu auto admin atau admin sistem, itu mengelola backup, restore, dan audit log. Kemudian anggota itu dapat mengajukan pinjaman, cek saldo, dan melihat riwayat. Untuk sekretaris itu mendaftarkan anggota baru dan memverifikasi dokumen pinjaman. Kemudian untuk bendahara itu menangani setoran, angsuran, pencairan, dan laporan keuangan. Untuk ketua itu menyetujui atau menolak pinjaman serta memantau dashboard dan laporan. Untuk kelas entitas selanjutnya itu ada simpanan, itu untuk menyimpan data simpanan anggota. Misalnya ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Untuk pinjaman itu mempresentasikan pengajuan pinjaman dengan status, yaitu misalkan diajukan, disetujui, atau lunas. Untuk angsuran itu mengelola jadwal dan pembayaran angsuran. Untuk transaksi, mencatat semua transaksi keuangan. Jurnal digunakan untuk mencatat akuntansi transaksi debit atau kredit. Kemudian untuk laporan itu menghasilkan laporan keuangan dalam format PDF atau Excel. Untuk hubungan antar kelas, diagram ini menunjukkan relasi antar kelas. Misalkan satu anggota dapat memiliki banyak simpanan dan pinjaman. Kemudian satu pinjaman itu terdiri dari beberapa angsuran. Kemudian setiap transaksi itu terkait dengan simpanan, pinjaman, atau angsuran. Untuk bendahara dan ketua itu terlibat
dalam proses pembuatan dan persetujuan laporan. Untuk sekuen diagram itu menggambarkan alur interaksi pinjaman mulai dari pengajuan hingga pencairan dana. Untuk diagram ini akan memperlihatkan 5 entitas utama, yaitu anggota, sistem, sekretaris, ketua, bendahara, dan ada database. Untuk prosesnya itu tahap pertama itu pengajuan pinjaman oleh anggota. Untuk yang pertama, anggota mengirimkan pengajuan pinjaman beserta jumlah dan tenor. Kemudian sistem melakukan validasi input. Kemudian sistem menghitung simulasi angsuran bulanan. Selanjutnya, hasil simulasi ditampilkan kepada anggota. Kemudian anggota menginformasi pengajuan. Kemudian sistem menyimpan data pinjaman dengan status diajukan ke database. Kemudian akan mengirim notifikasi otomatis ke sekretaris untuk verifikasi. Untuk tahap 2, verifikasi oleh sekretaris. Sekretaris akan mengakses menu verifikasi, kemudian sistem mengambil data pengajuan dari database. Data dan dokumen ditampilkan untuk diperiksa. Jika dokumen lengkap, status akan diubah menjadi terverifikasi. Kemudian akan mengirimkan notifikasi dikirim kepada ketua untuk persetujuan. Jika tidak lengkap, maka sistem meminta kelengkapan dokumen. Kemudian notifikasi permintaan dokumen dikirim ke anggota. Untuk di tahap ketiga yaitu persetujuan oleh ketua. Ketua mengakses menu approval, kemudian sistem menampilkan data pinjaman yang sudah terverifikasi. Jika disetujui, maka status akan diubah menjadi disetujui. Jika tidak, maka status akan menjadi ditolak. Kemudian akan mengirimkan notifikasi jika disetujui ke bendahara untuk pencairan. Di tahap keempat, pencairan oleh bendahara. Yang pertama itu bendahara akan mengakses menu pencairan, kemudian sistem memverifikasi status pinjaman, yaitu disetujui. Jika valid, maka pencairan akan diproses. Kemudian status akan diubah menjadi dicairkan. Kemudian transaksi akan dicatat. Kemudian anggota akan mendapat notifikasi pencairan dari sistem. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan error. Terima kasih, itu saja yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya adalah identifikasi aktor, memahami peran dalam sistem informasi. Sistem ini memiliki beberapa kebutuhan fungsional utama. Di antaranya, sistem harus mendukung proses login berdasarkan pengguna. Yang pertama adalah admin sistem, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi sistem. Yang kedua adalah anggota, mengakses informasi keuangan dan melakukan transaksi. Lalu anggota juga dapat mengakses saldo dan mengajukan pinjaman secara mandiri. Yang selanjutnya adalah sekretaris. Sekretaris mengelola dokumen dan catatan penting koperasi. Lalu selanjutnya adalah bendahara. Bendahara itu mengawasi transaksi keuangan dan laporan keuangan. Bendahara juga dapat mencatat transaksi simpanan dan angsuran. Selanjutnya adalah yang terakhir, itu ketua yang mengotorisasi pinjaman, approve atau reject, dan mengakses seluruh dashboard laporan. Kebutuhan fungsional ini disusun berdasarkan hasil observasi wawancara dengan pengurus koperasi. Yang selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Aspek penting dalam sistem informasi, selain kebutuhan fungsional, sistem juga memiliki kebutuhan non-fungsional seperti aspek keamanan, performa, ketersediaan, dan antarmuka.
Dari keamanan, penyimpanan password pengguna dalam database wajib menggunakan algoritma hashing satu arah standar industri, baik Bcrypt, untuk mencegah kebocoran data. Selanjutnya adalah performa. Waktu respon sistem untuk menampilkan data krusial seperti saldo dan riwayat mutasi dibatasi maksimal 3 detik pada koneksi stabil. Ketersediaan, sistem beroperasi 24 jam per 7 hari dengan mekanisme backup basis data otomatis dijadwalkan setiap hari pada pukul 00 atau jam 12 malam. Lalu untuk antarmuka, desain antarmuka mobile meminimalkan input teks manual dengan pengguna drop down dan dead picker untuk mengurangi kesalahan input pengguna. Hal ini bertujuan agar sistem tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi juga aman, stabil, dan nyaman digunakan. Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi MyCopCara yang pertama meningkatkan efisiensi. Sistem ini mempercepat proses transaksi dari yang proses itu dari proses manual menjadi proses sistem digital terintegrasi. Yang kedua adalah pengembangan sistematis menggunakan waterfall, mendukung pengembangan terencana, membantu menghasilkan dokumentasi perencanaan yang sistematis dan mudah dipahami. Yang ketiga, memastikan pemisahan tugas. RBAC menjaga akses yang tepat. Selain itu, penggunaan UML (Unified Modeling Language) dan RBAC secara menyeluruh itu mampu meningkatkan kejelasan alur bisnis, keamanan data, serta transparansi layanan kepada anggota koperasi. Kami berharap perancangan sistem MyCopCara ini dapat menjadi acuan implementasi sistem informasi koperasi sistem pinjam di masa mendatang. Dan kami menyadari mungkin penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut sangat terbuka untuk dilakukan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.